مستقيما يا الله سلام عليك يا رب بكسرة تردد حيث أبرز على الإمكان صورة هذا الإسلام تصبر بوقت الصغير من الإيمان قائد وتدل على أهل اليقين من سبيل ذلك الإذعان وتصدق الشهادة سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
به مشكورا وفي أحسن عن عمل أكلا وتوجه والإخلاص والصراط الموصولا اللهم يا من إليه الآمن فتعود ظاهرا ونفذت حتى الحال فنجا kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang lebar sambutan dari kami mewakili pengurus masjid dan mewakili panitia sekaligus sebelumnya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada para donatur, para jamaah, khususnya para warga RW 07 dari RT 02 hingga RT 015 yang telah menginfakkan rezekinya untuk pelaksanaan acara ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir wallahu ahsanul khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mewakili panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan baik dari segi hidangan maupun tempat. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus RW 07 tentunya hanya mengingatkan bahwa di dalam acara ini tetap kita memakai protokol kesehatan. Saya sebagai pengurus RW 07 sangat apresiasi dan bangga kepada remaja masjid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billahi sultan al-wajhi burhan al-wujud fil wujud karamah wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bahwasanya kita yang dikumpulkan di sini yaitu untuk memperingati Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kebiasaan daripada kita mulai kecil, apalagi ini rakyat Betawi atau masyarakat Betawi. Bahwasanya mulai kecil sudah dibiasakan yaitu maulid dan maulid. Artinya apa? Ini hikmah daripada kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita cinta mau mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya haji sampai mati. Kapan tiap hari? Kagak, jangan tiap hari berapa. Ya, begitu. Maaf, kita ni Rabbana fa'alna ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna nafi'a wa qad'ana al-haqqa wa fil ittiba' wa al-qasira qasira wa zina sinaba wa na'tina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menata
kehidupan umat manusia, untuk memperbaiki akhlak umat manusia yang pada waktu itu mereka sudah jauh daripada ajaran-ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Betul. Hal ini sebagaimana Nabi sampaikan di dalam hadisnya, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Maka Nabi oleh Allah diberikan konsepsi suci, yaitu Al-Quran yang memiliki 30 juz, Al-Quran yang memiliki 114 surat. Di dalam Al-Quran ada 77.450 kalimat. Di dalam Al-Quran ada 1.025.000 huruf dan 6.666 ayat. 1000 ayat di Al-Quran menjelaskan perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, 1000 ayat amsal, 500 ayat di dalam Al-Quran menjelaskan halal haram, 100 ayat menjelaskan nasikh mansukh, dan 66 ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang tasbih, tahmid, zikir, istighfar, dan seluruh doa-doa. Aspek kehidupan, tatanan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik di dalam Al-Quran seluruhnya lengkap. Ma tarokna fil kitab, kata Allah, tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran, seluruhnya sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini diturunkan oleh Allah di hari Jumat ba'da asar, ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Jibril datang menjumpai Rasul. Lalu Jibril berkata, Muhammad, agama Islam sudah lengkap. Muhammad, agama Islam sudah sempurna. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti oleh kita instruksi dari Al-Quranul. Dan salah satu instruksi Al-Quran apa? Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Kata Allah, Nabi itu lebih utama daripada orang-orang yang beriman dari kita semua. Sebab tidak ada iman bagi kita kalau kita tidak cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukti kita melaksanakan maulid pada malam hari ini adalah bukti cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka besarkan oleh kita maulid. Maulid diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Nabi manusia biasa tapi luar biasa. Manusia tapi tidak sama seperti manusia. Betul. Ketika Ibunda Aminah mengandung Nabi, perut Ibunda Aminah tidak membesar, hadirin. Ketika Ibunda Aminah melahirkan Nabi, Ibunda Aminah tidak menjerit, ia tidak merasakan sakit. Jujur saya katakan ke ibu-ibu, Bu, masih hidup gak? Ibu ketika melahirkan sakit gak? Sakit. Kenapa tiap tahun bunting mulu? Ada yang lebih aneh, berantem tiap hari, bunting tiap tahun. Ketika Nabi dilahirkan tidak ada satupun darah, setetes darah pun tidak ada. Ketika Nabi dilahirkan tidak ada air ketuban. Nabi dilahirkan dalam keadaan makhtut, sudah dihitan. Nabi dilahirkan dalam keadaan mukahala, sudah dalam keadaan disipat. Ketika Nabi dilahirkan waktu Asyura, tali pusar Nabi sudah ada dalam keadaan rapi. Nabi dilahirkan, Nabi tak nangis, Nabi tak menjerit. Tapi kalimat takbir yang dikumandangkan oleh Nabi, matanya memandang ke angkasa, bibir Nabi tersenyum, aroma wangi tercium, tapi mengeluarkan asma Allah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi
Ternyata takbir yang dibaca oleh Nabi membinasakan dan menghancurkan musuh-musuh Allah. Kurang lebih 300 berhala yang ada mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Ketika Nabi lahir, baca takbir, berguguran, berjatuhan semua. Pasukan Abraha yang datang untuk menghancurkan dan merobohkan Ka'bah dihadang di tengah-tengah perjalanannya oleh pasukan Allah yang bernama Burj Ababil. Di Persia ada raja yang zalim, presiden yang zalim di Persia. Ketika Nabi dilahirkan, takbir yang dibaca oleh Nabi menggoncangkan singgasana daripada kerajaan tersebut. Para pasukannya, prajuritnya bisu, tuli, buta, tak bisa membantu sang raja sebab takbir Rasulullah. Di Persia, Iran saat ini ada api yang ribuan tahun tak pernah dipadamkan. Tapi ketika Nabi dilahirkan, api itu seketika dipadamkan oleh Allah. Dahsyat, luar biasa hadirin. Ajaib, hebat ketika Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, Atiya Yusuf sakrul husni. Nabi Yusuf hanya diberikan setengah ketampanan. Apa maksudnya? Imam Ibnu Qayyim mengatakan maksud daripada setengah ketampanan yaitu ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga puncak ketampanan itu milik Rasulullah, sedangkan Nabi Yusuf hanya setengah ketampanan dari Rasulullah. Nabi itu di dalam kitab Surah Nabawiyah dikatakan, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tapi Nabi sedang-sedang saja. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tangan Nabi lebih dingin daripada es, wangi tangannya lebih wangi daripada kasturi. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan wajah Nabi bercahaya seperti bulan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan kana sya'ruhu yadribu mankibaihi. Bukti rambut Nabi panjangnya sebahu, tidak ikal, tidak juga lurus, tapi sedang-sedang saja. Berwarna hitam pekat, bertata dengan sangat rapi. Itu rambut Rasulullah. Siti Aisyah saking cintanya, saking senangnya melihat rambut Nabi, setiap beres dohor selalu menyusul rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kening Nabi bercahaya, alisnya kelihatan menyatu karena saking lebatnya. Kedua mata Nabi melebar dan memanjang, memperindah daripada pandangan Rasulullah. Bola mata Nabi yang hitam berwarna hitam pekat, kedua matanya sudah dalam keadaan disifat dengan sifatan kudratul ilahi. Hidungnya Nabi naik hingga sampai kedua matanya karena saking mancungnya Rasulullah. Pipinya Nabi lebar tapi tak nampak tulangnya. Giginya Nabi tertata dengan sangat rapi, berwarna putih. Di antara gigi seri Nabi agak renggang ketika Nabi berkata keluar cahaya dari mulutnya. Bibir Nabi tipis merah. Nabi tak berkumis, tapi Nabi berjenggot. Saya mirip-mirip dikit lah. Lehernya Nabi bagaikan lukisan. Pernah ketika Nabi ditagih hutang oleh orang Badui, datang menagih hutang ke Rasulullah, ditarik sorbannya Nabi. Lalu apa kata sahabat? Aku melihat bekas sorban itu di lehernya Rasul. Leher Rasul bagaikan perak, kata sahabat. Bahunya yang bidang, di antara kedua bahu Rasul ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Itu Nabi. Perutnya yang datar, dadanya yang dipenuhi dengan bulu-bulu halus yang memanjang hingga sampai ke pusatnya. Kakinya yang tebal. Ketika Nabi berjalan, langkah jalannya tegak dan cepat. Ketika Nabi menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Ini merupakan pribadi yang sangat menghargai siapapun. Betul. Ketika Nabi berbicara dengan para sahabat yang lain, Nabi selalu menyimak pembicaraan daripada sahabat itu. Itulah Rasulullah. Siapapun yang memandangnya pasti bakal jatuh cinta. Di perkumpulan manapun berada, semua akan mengenal dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badan Nabi yang harum,
keringatnya yang jernih bagaikan mutiara, sampai-sampai Ummu Sulaim menjadikan keringat Nabi sebagai parfum. Apa kata Ummu Sulaim? Aku bersumpah tidak ada parfum yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita harus membandingkan artis hari ini dengan Nabi kita, jauh. Inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yakunu fi akhir zaman khosfun, akan datang nanti di akhir zaman khosfun, penenggelaman bumi, wa khosfun, penyalinan wajah, wa maskhun, dan lemparan-lemparan benda dari luar angkasa. Sahabat nanya ke Rasulullah, wa mata dzalika ya Rasul, kapan itu akan terjadi wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, idza zaharatil ma'azib wal bayyinatu wastuhilatil khamru, apabila artis dan selebriti sudah merajalela dan dijadikan idola, alat-alat musik sudah dimainkan di mana-mana, minuman-minuman keras sudah dijual terang-terangan, diminum terang-terangan. Inilah yang mengakibatkan datangnya banjir, gempa, tsunami, muncul penyakit baru, muncul virus dan wabah baru, karena umat pada waktu itu sudah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu daripada politik mereka yang benci kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kata Allah, tidak akan ridho mereka, tidak akan berhenti mereka, akan menghancurkan seluruh umat-umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Karanganyar ini, selama umat Islam itu tidak mau patuh dan tunduk kepada ajaran mereka. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita apa? Bagaimana agar hidup kita ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dan Nabi Allah berikan bahagia dikarenakan Nabi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Jadi sebenarnya apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, tujuan umat manusia semuanya sama. Apa Ustaz? Ingin meraih kebahagiaan. Betul. Lihat oleh kita Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rumahnya panjangnya hanya 5 meter. Lebar rumah Nabi hanya 3 meter. Tinggi dinding rumah Nabi hanya 2,5 meter. Nabi hidup dalam kesederhanaan di rumah itu, beralaskan tanah, berdinding tanah liat, dan hanya beratap pelapah kurma. Nabi tak punya kasur. Nabi tidur di tikar yang dianyam dari pelapah kurma. Setiap Nabi bangun dari tidurnya selalu membekas tikar pelapah kurma di pipi mulia Nabi, sampai Umar menangis melihatnya hadirin. Tapi walaupun demikian, Nabi berani berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga. Cintai Nabi kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, karena sesungguhnya yang menjadikan sebab bahagia Nabi mendapatkan keberkahan. Betul. Nabi bisa berkah. Salah satunya usia Nabi wafat 63 tahun. Nabi Allah berikan keberkahan. Salah satunya Nabi tak pernah sakit kecuali 2 waktu. Pertama, ba'da hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, sesaat sebelum Nabi wafat, Nabi sakitnya demam. Yang pertama yang menjadikan Nabi sehat, Nabi itu aktivitasnya selalu dengan jalan kaki. Itu yang buat Nabi sehat. Kemanapun Nabi pergi, Nabi selalu jalan kaki. Yang kedua, kenapa Nabi selalu sehat? Nabi selalu sehat karena Nabi punya prinsip. Apa prinsipnya? Makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Setiap makanan yang masuk ke mulut mulia Nabi, selalu Nabi punya 33 kali. Nabi selalu membiasakan diri mandi sebelum adzan subuh berkumandang. Itu yang buat Nabi sehat. Maka kalau kita mau ke kamar mandi sebelum subuh, tak tahan dengan dinginnya air, sebelum masuk kamar mandi, baca oleh kita li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-shayf falyaqudu rabb hadzal bait, hingga sampai selesai. Insyaallah dinginnya air bisa memberikan kesehatan